واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة منها. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah, segala pujian sudah layak dan pantas serta wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putusnya selalu senantiasa mencurahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Dan jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kalian untuk menghitungnya. Yang antara nikmat Allah itu adalah nikmat Allah gerakkan kita untuk mengikuti al-haq, untuk mengikuti kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kata Allah. Kebenaran itu adalah datang dari Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di zaman yang membutuhkan keistiqomahan di dalamnya. Kita butuh konsisten dalam beragama. Karena fitnah-fitnah di akhir zaman ini tentu lebih banyak dan lebih dahsyat ya, dibandingkan dengan fitnah-fitnah di masa para salaf, seperti masa sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Namun ternyata di masa salaf saja ada seorang tabi'in, ulama tabi'in yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad. Dan ini ia seorang ulama yang ma'ruf, yang terkenal di zamannya. Ucapan beliau itu dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah dalam kitabnya Madarijus Salikin pada juz yang pertama halaman 22. Apa kata Fudail bin Iyad ini? Alaika bi tariqil haqq. Wajib engkau berada di jalan yang benar. Wala tastauhish min qillati salikin. Janganlah engkau merasa galau gitu ya. Itu mana istauhasha yastauhishu wala tastauhish. Jangan kau merasa gundah gitu dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan kebenaran tersebut. Ini di masa siapa ini? Di masa Fudail bin Iyad. Padahal di masa beliau adalah masa keemasan Islam.
apalagi di masa sekarang. Wa iyyaka wa tariqal batil, dan berhati-hatilah kalian engkau dari jalan kebatilan. Wala taghtar bikasratil halikin, janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang mengikutinya sehingga mereka celaka. Maka hadirin yang Allah muliakan, kebenaran itu tidak diukur dengan sedikit atau banyaknya pengikutnya. Demikian juga pengajian, Pak, tidak dihitung dengan sedikit jamaah atau banyak. Tidak setiap yang sedikit itu tidak benar, dan tidak setiap yang banyak itu benar, kan itu. Karena dalam Islam itu kebenaran tidak diukur dengan kuantitas. Kebenaran itu tergantung dengan kebenaran al-haq yang bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafil ummah. Maka saya pribadi, Pak, saya tertarik kalau seandainya pengajian itu sedikit. Bahkan pernah ya, saya dulu di Pekanbaru, Pak, awalnya banyak jemaah ikhwan yang datang rame, karena masjidnya dekat pondok pesantren di Pekanbaru, di Duri ya. Ternyata terjadilah fitnah ya. Ada sengketa antara Ustadz Mudir pondok itu, teman saya yang ngajak saya ngajar di situ juga. Akhirnya saya pernah menggantikan beberapa bulan ya. Karena beliau keluar dari Mahat itu, saya menggantikan menjadi mudir waktu itu. Jadi terjadilah fitnah beliau dengan pengurus gitu kan. Sampai apa, gonjang-ganjing ini itu. Sampai jemaah di situ, Pak, ada kajian ikhwan. Jadi ada pondok pesantren, kemudian ada beberapa rumah ikhwan, dan ikhwan di daerah itu ngumpul ngajinya di situ pengajiannya. Jadi pas awal-awal itu mau 30 orang hadir, alhamdulillah ya. Jadi pas di akhir terjadi fitnah itu, Pak, banyak berkurang-kurang jamaahnya. Sampai saya menghentikan, dan kajian di situ setiap malam. Kajian ikhwannya, Pak, pada maghrib seperti sekarang ini sampai isya setiap malam. Iya. Namun berkurang-kurang ikhwannya sampai saya terakhir yang menggantikan beliau, Ustadz Mudirnya. Sampai, Pak, cuman 1 orang ikhwan yang datang. Namun saya waktu itu tetap hadir. Kenapa, Pak? Karena walaupun 1 orang, ya jangan kita merasa adalah ya, nggak usah lagi kita dakwah. Salah. Karena saya pernah membaca hadis dan mempelajari hadis, Pak. Hadis ini dinukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Tauhid pada bab man haqqaqat tauhidah dakhalal jannah bighairi hisab wal adab. Bab barang siapa yang mengamalkan tauhid, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, dia akan masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Jadi beliau bawakan dalil dari hadis-hadis yang panjang. Jadi di antara penggalan hadis itu tentang mukjizat Nabi ketika Nabi Isra Mi'raj. Kata Nabi SAW, ini hadis sahih Bukhari ya. Kata Nabi SAW, "Uridat 'alayyal umamu." Diperlihatkan ketika Mi'raj kepadaku umat-umat para nabi terdahulu. Wa ra'aitun nabiyya, aku pernah melihat seorang nabi, wa ma'ahu rahtu, pengikutnya itu 3 sampai 10. Nah, sampai 10 itu bahasa ar-rahtu ya. Di atas 2 yaitu 3 sampai 9 ya. 3 sampai 9 lah itu dalam bahasanya ar-raht. Boleh itu 3, 4, ya 5, 6, 7, 8, 9. Enggak sampai 10 ya. Lewat daripada 2, kurang dari 10 itu bahasanya rahtun. Jadi Nabi mengatakan ada nabi kelak, Pak. Ada nabi dahulu ya, dan akan dibangkitkan di hari kiamat sama-sama ya. Yang bersamanya, yang menghadiri kajiannya, bahkan yang menjadi pengikutnya itu hanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enggak sampai 10. Kemudian Nabi juga, Rasul juga mengatakan wa ra'aitu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan, dan aku juga melihat Nabi. Itu mukjizat Rasulullah ya. Allah nampakkan bagi beliau Nabi dan pengikutnya Nabi terdahulu gitu. Aku juga melihat Nabi yang pengikutnya itu, Pak, yang menghadiri pengajiannya itu hanya 1 dan 2 orang saja. Bahkan ada yang terakhir ini yang luar biasa, Pak. Wan nabiyya, dan aku juga melihat 1 orang nabi, wa laisa ma'ahu ahadun, tidak ada seorang pun pengikutnya, namun
dia tetap mengajak orang, tapi tidak ada yang duduk hadir di majelisnya gitu Pak. Ini luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi berdasarkan hadis ini, jangan kita merasa kalau sedikit jamaahnya ya tidak semangat. Jangan. Bahkan saya pernah Pak masih di provinsi Jambi ini, di luar kota lah ya, masuk daerah Jaloko itu. Jemaahnya memang sedikit di masjid itu Pak. Namun pengurusnya sunnah, alhamdulillah. Tapi yang saya senangnya jemaahnya banyak orang umum. Namun yang hadir waktu itu sampai paling sedikit 2 orang. Sampai jemaah bilang, Ustadz kayaknya jemaahnya nggak ada lagi ya, sedikit ini Ustadz. Bagaimana kalau jadwal sekali sepekan ini kita robah, kita bikin sekali sebulan saja lagi ya. Kemudian Ustadz kami juga kekurangan ini, nggak bisa lagi bayar transportnya. Kemudian kami nggak punya masjid ingin dibangunkan kan seperti itu kan, lagi pembangunan lantai 2. Maka saya telepon pengurusnya, Pak ya alhamdulillah Pak ya, walaupun nggak dikasih transport saya masih bisa makan Pak gitu. Saya siap ke masjid itu dan insya Allah saya carikan donatur buat makan-makan juga untuk merangsang, karena memang saya senang karena jemaahnya orang umum semua Pak. Iya, jadi masjidnya di komplek perumahan umum. Jadi alhamdulillah Pak, pas kemarin itu saya umumkan kepada marbotnya, ikhwan kita yang tinggal di situ Pak, di share di grup yang ada orang umumnya juga ya. Insya Allah kita bawa makan, saya carikan donatur gitu ya, 15 orang untuk makan. Alhamdulillah datang orang umumnya Pak, lebih bahkan 15 gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya apa? Jangan kita merasa nggak enak, jangan kita merasa putus semangat. Walaupun jemaah kita itu Pak cuma 2-3 nggak apa-apa. Bahkan ada Nabi Pak nggak ada jemaahnya. Apakah bisa dipraktikkan? Boleh Pak. Walaupun nggak ada jemaah Pak, sekarang kita bisa ceramah ya secara live ya, live Facebook ya, tentu yang harus ada ilmu gitu kan. Kan nggak ada yang hadir Pak, kita live aja udah gitu. Kalau kita niatkan untuk dakwah itu juga sudah mengikuti para nabi. Artinya jangan kita putus semangat, nggak mau lagi dakwah ya kan, nggak mau lagi hadir ya, karena melihat dakati jemaah. Karena ini bukanlah jalannya para nabi ya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Walaupun sedikit Pak, kita harus semangat ya. Walaupun 1 orang Pak, kalau seandainya 1 orang itu masih mau, saya bilang 1 orang pun saya akan datang ya. Insya Allah untuk masalah transport ya, saya masih dapat rezeki yang lain dari Allah gitu ya. Karena memang dakwah ini Pak tidak mengharapkan transport gitu ya. Karena kita dakwah ini Pak untuk apa Pak? Ya untuk menyampaikan syiar Allah, untuk mengamalkan sabda Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat, supaya kita menjadi pengikut Nabi. Karena pengikut Nabi itu adalah orang yang berdakwah di jalan Allah. Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad. Jadi Allah mengatakan ya kepada Nabi, Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, yakni jalan siapa Pak? Jalannya Nabi Muhammad. Bagaimana? Ad'u ilallahi ala basiratin ya, yaitu saya berdakwah kepada Allah dengan ilmu, dengan burhan, dengan hujah, dengan basirah. Ana wa manittaba'ani, dan ini adalah jalanku, yakni jalan orang yang berdakwah dengan ilmu. Itu adalah jalannya Nabi dan para sahabatnya dan pengikut-pengikut beliau gitu kan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Maka untuk itu walaupun jumlah kita dikit Pak ya, namun yang penting kita istiqomah, itu yang seperti yang saya sampaikan. Walaupun kita 1 orang 2 orang apa-apa, saya hadir Pak ya, sampai kita selesai kitab ini kan gitu. Jangan sampai baru nak buka kitab udah dikit niat jamaahnya Ustaz gitu kan. Udah ya. Ya, berhentilah kita kajian, kita gabung dengan yang banyak, itu salah Pak. Di Masjid Nabawi itu berapa banyak jamaahnya Pak ya? Ada halaqah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ada Anis Tahir, Syekh Anis Tahir, ada Syekh Abdul Razak. Syekh Anis Tahir ini cuma dikit Pak ya, cuma beberapa orang. Kalau Syekh Abdul Razak banyak jemaahnya, tergantung gitu. Maka nggak ada Syekh itu saling ini ya, yang sedikit jemaahnya hasad dengan yang banyak, enggak. Karena dakwah ini Pak bukan untuk
saling bersaing enggak. Dakwah ini adalah bagaimana keistiqomahan kita menyampaikan ilmu walaupun yang hadir itu cuma satu. Bahkan ada pengajar di Saudi itu Pak, di Al-Aqwa itu cuma satu muridnya Pak, namun dia istiqomah terus. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin Pak pernah bercerita, awal saya belajar dengan guru saya Syekh As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu awalnya banyak. Dan terakhir ya yang sampai khatam kitab, habis kitab yang dibaca itu usul fikih waktu itu. Yes, ini saya membaca dalam kitab Al-Usul min Ilmu Usulnya Syekh Ibnu Utsaimin itu, sampai yang hadir itu cuma, yang sampai selesai itu cuma saya sendiri. Dan waktu itu saya dihadiahkan sebuah buah yang belum pernah saya makan. Kemudian saya pertanyakan, enak betul ini buah ya Syekhana gitu ya, wahai Syekhku gitu kan, apa nama buahnya? Maka itulah awal pertama saya memakan tufah. Apa itu tufah Pak? Apel gitu ya. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin itu Pak, awal makan apel itu adalah hadiah dari gurunya karena selesai belajar kitab. Ini menunjukkan apa? Syekh Utsaimin bukan orang kaya Pak, ya kan? Karena nak makan buah apel aja beliau baru makan pertama kali gitu ya, karena dapat hadiah dari gurunya. Ini luar biasa para ulama ya, istiqomah. Yang penting istiqomah Pak. Walaupun 1 kali sepekan, 2 kali sepekan ya, namun yang penting kita datang terus gitu ya. Kecuali memang ada darurat, ada uzur gitu Pak ya. Nah, itu memang ya segala sesuatu punya uzur ya kan. Nah, nggak apa-apa. Namun kalau seandainya hanya ya kita istirahat apa namanya itu cuman nongkrong di warung kopi gitu Pak ya, atau cuman minum-minum kopi aja, tentu itu bukan uzur syar'i ya, yang akan mengalahkan menghadiri majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pembahasan kita yang sebelumnya kita telah membahas tentang keyakinan Ahlussunnah tentang apa Pak? Tentang Al-Qur'an. Nah, ini sudah kita bahas ya. Nah, jadi Bang Ijal yang ini belum hadir ya, waktu itu mungkin ada uzur beliau ya. Iya. Nah, ada satu bab yang terlewatkan sama Bang Ijal ya. Baik, itu yang saya ingat Pak ya. Sekarang kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu As-Sifat halaman 63 di buku cetakan saya ini, referensi yang ada pada saya. Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata al-musannif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-Imam Al-Muzani. Masmuhu Bang Ijal, al-Imam Al-Muzani, masmuhu siapa namanya Bang? Iya, lupa yang enggak apa-apa kalau masih lupa, berarti Bang masih manusia gitu ya. Oh, enggak lupa emang malaikat gitu ya. Iya. Iya, Abu Ibrahim nama kunyahnya Ismail bin Yahya. Naam. Jazakallahu khair itu ya. Namun beliau dikenal dengan nama panggilan Al-Imam Al-Muzani. Bismillah. Jadi Imam Al-Muzani ini muridnya siapa Pak? Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini akidahnya Imam Al-Muzani yang menulis, tentu ya beliau belajar akidah ini dengan Imam Asy-Syafi'i, guru beliau kan gitu. Karena sanadnya bersambung dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Al-Muzani berkata di sini, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqatin. Kalimat-kalimat dan kalimat-kalimat Allah. Kalimat Allah itu Pak Al-Quran. Itu kalimat Allah, ucapan Allah itu. Wa qudratullah, dan kuasa Allah. Wa na'tuhu wa sifatuhu, sifat-sifat Allah. Sama Pak, dalam bahasa Arab itu Pak, terkadang dua kata yang sama maknanya disebut ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan termasuk pemborosan kata. Kalau bahasa Arab enggak. Itu maknanya penguatan. Kadang diulang-ulang Pak ya. Bahkan ada satu lafaz diulang-ulang. Untuk apa itu Pak? Dalam bahasa Arab disebut dengan istilah litauqid, ya, untuk penguatan. Artinya Allah ingin menegaskan itu satu hal yang penting. Kalau orang Arab, kalau beliau mengatakan ini Pak ya, mengungkapkan ada dua kata yang diulang dengan makna yang sama. Na'tun dengan sifatun itu sama, na'at dengan sifat itu sama. Iya. Kenapa beliau ulang Pak? Ini karena ini uslub gaya bahasa Arab untuk penegasan.
Allah saja pernah mengulang supaya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berulang dalam surah Ar-Rahman itu. Untuk apa? Karena Allah ingin menegaskan kepada kita, ingatlah nikmat Allah gitu. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan, karena hidup manusia ini penuh dengan ngeluh aja kan? Ya kan? Ngeluh. Bukan nikmat Allah yang kurang hadirin, namun syukur kita yang kurang. Apa yang kurang kita gitu kan? Bandingkan kita dengan orang di Gaza itu, nak makan aja susah. Orang sekarang Pak dikit, ya kan, tak dapat kerja dikit, diuji dengan pekerjaan, lagi resign mungkin ya kan, lagi berhenti pekerjaan, ginilah ya, dikit-dikit, aduh, merasa paling miskin, tak boleh. Ya, kita harus merasa cukup, Pak, alhamdulillah ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita cukup, alhamdulillah gitu. Tidak boleh kita merasa kurang, tidak, karena kaya yang sebenarnya itu, Pak, adalah kaya hati. Iya, walaupun kelihatannya orangnya makannya pas-pasan, Pak ya, namun kalau dia merasa cukup itu orang kaya. Walaupun orang itu punya banyak uang, rekeningnya masya Allah ratusan juta mungkin, tapi dia ngeluh aja kan, lagi tidak ada duit ini ya, lagi saja itu. Nah, itu miskin juga, Pak. Maka jadilah kita ya orang yang bermental kaya meskipun kita kere kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang afif itu. Afif dan afifah. Afif itu artinya orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta dan mengadu kepada manusia. Itu afif. Orang yang menjaga kehormatan dirinya. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Ya, dia tidak minta-minta kepada manusia padahal dia itu orang yang membutuhkan. Nah, orang yang seperti itu harus kita cari, Pak. Kita kasih zakat dia. Ya, beda dengan pengemis, Pak ya. Ada pengemis di Indonesia nih, Pak. Pendapatannya Masya Allah kalah orang yang gaji 10 juta sebulan. Ada. Ya, itu yang bilang itu dinas sosial kan. Ada pengemis itu Masya Allah, itu jangan anggap enteng itu. Nah, jadi pengemis itu kan bahkan bikin rumah gedung ada, Pak. Tapi kalau dasar mentalnya udah pengemis gitu kan, iya walaupun sudah kaya, Allah kasih anak minta itulah kurang itu saja, Pak ya. Maka jadilah, Pak ya, kita orang yang bermental kaya, walaupun kita memang ya bukan orang kaya gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya itu maksudnya, Pak, maksudnya bukan yang identik sombong dah, Pak. Dalam bahasa Arab kaya itu artinya ghina. Jadi ghina itu artinya orang yang selalu merasa cukup dengan nikmat Allah, itu orang yang kaya sebenarnya. Jadi Bapak itu kaya, Pak. Kalau seandainya Bapak nggak ngeluh sama orang, Bapak merasa qanaah, merasa cukup dengan nikmat Allah, itu Bapak orang yang kaya. Jangan minder, Pak. Tapi walaupun dia punya gaji puluhan juta sebulan, Pak, dikit-dikit ngeluh ya kan. Susah nih yang hidupku. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi memberi kita resep supaya enggak mengeluh itu bagaimana, Pak? Dalam perkara dunia itu, wanzuru ila ma huwa asfala minkum. Lihat kepada orang yang di bawah kalian. Kalau seandainya kita masih punya motor, jangan lihat teman yang bawa mobil enggak merasa cukup kita, Pak. Ya kan? Maka lihatlah orang yang Masya Allah motor saya bagus, teman saya tuh motornya itu kayak itu bebereknya gitu ya. Ya alhamdulillah gitu kan. Kita bukan merendahkan, nggak boleh juga, Pak. Artinya kita bersyukur alhamdulillah. Ternyata masih banyak orang yang motornya di bawah kelas motor saya kan gitu. Alhamdulillah. Sehingga kita bersyukur gitu. Bahkan yang punya motor butut pun alhamdulillah, Pak. Ternyata masih banyak orang yang cuma mengandalkan HP untuk pesan Maxim, datik motor gitu. Iya, syukur kita alhamdulillah. Sesungguhnya tidak ada yang kurang dari nikmat Allah nih, Pak ya. Iya. Namun ternyata kita yang kurang syukur, Pak. Kalau Allah kasih keinginan kita itu, Pak, anak Adam itu kata Nabi, kalau dikasih keinginan kita nih, Pak, 1 gunung Uhud emas gitu ya. Nah, dia nggak akan cukup juga, Pak. Dia minta 2 ya Allah gitu kan. Dunia ini nggak akan cukup. Dan kalau dikasih banyak-banyak, dia akan apa? Akan labaghaw fil ardh, kata Allah ya. Akan apa-apa? Akan angkuh di dunia ini. Iya. Itu bukan kata saya, Pak. Coba kita renungi, Pak, yang punya HP-nya Al-Quran, Pak ya.
kita renungi firman Allah ini sebagai faedah Pak ya. Artinya dalam kehidupan ini supaya kita nggak galau kan gitu Pak. Ya ayo kita baca Pak surah ini Pak ya. La baghau. Ya surah Shad Pak. Maaf setelah ngomong saya. Surah Asy-Syura ayat 20 ya 7. Coba Bang Daus ya. Ya minta Bang Daus tolong Bang ya. Dibaca ya Al-Quran surah Asy-Syura ayat 27. Baca Arab dan terjemahannya bisa gitu. Untuk kita renungi bersama-sama. Ini luar biasa Pak. Ini ayat obat galau Pak. Mungkin kita ada yang lagi kurang ekonomi gitu. Maka kita sering-sering baca ayat ini Pak. Surah Asy-Syura ayat 27. Bukan Syu'ara Pak ya. Beda Syura dengan Asy-Syu'ara dengan surah beda ya Syura. Itu artinya musyawarah ya. Ya, nah. Iya. Artinya Bang ya. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan membuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha Teliti terhadap keadaan hamba-hambanya. Iya. Walau basatallah, kalau Allah bentangkan, Allah kasih banyak-banyak rezeki kita, itu maksudnya. Ya kan? Kalau Allah kasih kita kaya yang malinda, kalau kata orang Minang ya, kaya balinda gitu kan. Dikasih banyak harta, maka Allah tahu Pak, niscaya mereka akan baghau ya, akan zalim. Baghau itu juga bermakna zalim kalau kita lihat tafsirnya ya. Akan melakukan kesombongan, akan sombong, akan angkuh ya di muka bumi ini. Walakin akan tetapi Allah menurunkan rezeki itu dengan kadar, dengan ukuran yang Allah tahu itu baik bagi kita. Jadi kenapa Allah kasih saya misalkan masih motor, Allah tahu itu baik bagi saya. Kalau pas dikasih Pajero Pak, mungkin saya nggak negur Bapak lagi. Ini siapa abang nih ya? Ya kan? Kok bentuknya kayak orang susah nih ya abang nih gitu ya. Sombong saya Pak. Artinya apa Pak? Artinya apa yang Allah berikan rezeki kita hari ini itulah yang terbaik bagi kita gitu. Jangan kita merasa udah cukup kayaknya rezeki. Jangan. Alhamdulillah itu cukup insyaallah Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah itu maha mengetahui tentang kita gitu. Nah, terkadang nafsu manusia ini ketinggi kan, tidak pernah cukup dengan dunia ini. Ini hadirin yang dimuliakan. Maka seperti yang saya katakan Pak, terkadang kita ini Pak ya, yang kurang itu syukur aja lagi ya. Kalau nikmat Allah itu sudah cukup, sudah banyak nikmat Allah. Kalau kalian hitung nikmat Allah ya, Allah mengatakan nggak akan bisa kita hitung gitu. Coba ya kan nikmat mendengar gitu kan. Banyak di antara sana orang yang tuli, bahkan butuh mengeluarkan uang untuk mengoperasi pendengarannya, telinganya, atau dia butuh alat bantu mendengar, atau kita masya Allah masih melihat ya Pak ya, masih sehat kita. Bahkan ada orang yang di luar sana yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit ya kan, dapat penyakit yang ini kan nikmat Allah juga ini. Jangan kita lihat nikmat Allah itu hanya berupa harta ya kan. Sehat itu juga nikmat Pak. Alhamdulillah kita masih sehat. Bahkan nikmat yang terbesar itu Pak, nikmat iman. Kita masih Allah kasih iman, kasih Islam. Nah, tentu ini yang luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya Pak, ya kita jangan galau di dunia. Apapun keadaan kita, kondisi ekonomi kita, itu yang terbaik bagi kita. Yang penting kita sabar dan berikhtiar. Tapi jangan pula kita malas gitu ya. Tidak usahlah, doa aja kita. Ya minta rezeki dari langit jangan, karena yang namanya tawakal itu Pak, kita serahkan hati kita kepada Allah dengan kita berusaha. Misalkan usaha kita jualan kita dulu, setelah kita usaha maksimal, sudah berapa hasilnya berarti itulah yang terbaik bagi kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalimat-kalimat Allah berupa Al-Quran itu Pak, ayat-ayat suci Allah itu ya, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah,
kalimatun kamilatun, itu sempurna Pak, enggak ada cacatnya. Ghairu makhluqatin, dan bukan makhluk. Jadi kalamullah Al-Qur'an itu bukan makhluk, Injil itu bukan makhluk. Seluruh kitab suci Allah itu adalah ucapan Allah, sifat Allah gitu. Dan kekuasaan Allah, qudratullah, itu juga bukan makhluk, karena itu sifat Allah yang sempurna. Daimatun, yang akan senantiasa ada, akan senantiasa eksis gitu. Azaliyatun, yang sudah ada dari sononya. Maksud azaliyat itu Pak, sudah ada sebelum adanya makhluk. Qadim namanya Pak ya. Walaysat bimuhdatsatin fatabidu. Maka kalimat-kalimat Allah, sifat-sifat Allah itu bukanlah makhluk. Muhdatsat itu perkara baru, itu makhluk maksudnya. Yang akan sirna, enggak. Walakana rabbuna naqisan, dan Allah juga tidaklah kurang. Fayazid, kemudian bertambah, enggak Pak. Allah enggak berkurang. Kekuasaan Allah enggak berkurang, Allah sendiri enggak berkurang gitu ya. Allah itu tetap esa. Ya, tanpa dimulai dengan apapun. Allah itu wal awwal, Allah itu adalah yang pertama kali. Walaisa qablahu syai'un, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Jadi Allah itu ada tanpa permulaan. Kalau manusia, kalau makhluk ya, kita itu ada permulaan kita. Dari siapa? Dari uang tua kita, ya Pak ya? Dari orang tua kita. Orang tua kita dari siapa? Dari buyut kita sampai nanti nasabnya sampai Nabi Adam. Ada permulaannya kalau makhluk, tapi Allah tidak ada. Dan kita tidak tahu, ya kan? Dan Allah mengatakan Allah yang pertama kali, wal awwal, Allah itu yang pertama kali, yang enggak ada sesuatu apapun sebelum Allah, dan enggak bisa kita gimana gitu kita pikir, jangan dipikirkan Pak. Yang penting kita imani sifat Allah kan, karena otak kita enggak mampu, karena kemahabesaran Allah itu enggak tertampung dengan logika. Kalau kita hanya berpatok dengan logis. Dan tentu Pak, seluruh ayat Allah itu pasti logika, makul, masuk logis, akal sehat nyambung dia. Akan tetapi terkadang ada akal kita itu yang belum masuk gitu Pak. Nah, kan seperti itu. Dan Allah itu Pak maha akhir, wal awwalu wal akhiru, itu dalam Al-Qur'an itu ya. Dalam surat Al-Hadid itu. Wal awwalu wal akhiru, Allah itu yang pertama yang tidak ada sebelumnya apapun, Allah tidak ada permulaan. Wal akhiru, dan Allah yang terakhir, dan tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Dan Allah itu yang terakhir itu maksudnya tidak ada akhirnya, itu maksudnya. Ya, karena Allah itu maha kekal. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka sifat-sifat Allah itu bukan makhluk yang akan sirna. Ya. Kemudian kata beliau, jallat sifatuhu, suci sifat-sifat Allah itu, an syabahi sifatil makhlukin, dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Ya, jadi sifat Allah itu Pak, walaupun secara tekstual, secara lafaz sama dengan makhluk. Contoh, Allah punya sifat melihat, makhluk juga melihat, namun hakikatnya berbeda. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan tidak sama dan tidak menyerupai makhluk. Walaupun secara lafaz ada yang sama Pak, mendengar, ya kan? Melihat, berbicara, Allah berbicara, makhluk juga berbicara. Namun berbeda hakikat berbicaranya Allah dengan makhluk. Wa qasurat anhu fitanul wasifin, dan terbatas ya kecerdasan orang-orang yang memberikan sifat bagi Allah. Itu terbatas Pak. Kalau dia bertolak dengan akalnya, terbatas. Ya, qasurat, pendek gitu ya. Fitannya, fiton ini jamak dari fitnatun, fitta, pakai to. Beda cara baca, beda artinya Pak. Kalau fitnah, itu arti ujian. Kalau fitnah pakai to ya, itu artinya kecerdasan. Artinya kecerdasan akal orang yang memberikan sifat bagi Allah itu terbatas. Maka tidak bisa berpatok dengan akal, harus berpatok dengan wahyu, dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini. Qaribun bil ijabati 'inda su'al, Allah itu sangat dekat untuk menjawab, ya, mengabulkan ketika diminta oleh makhluknya, oleh hambanya. Ya, sebagaimana nanti dalam surah Al-Baqarah dalil ya. Ba'idun bitta'azzuzi la yunal, dan Allah itu jauh dari makhluknya dari segi kemuliaan. Artinya dibandingkan dengan makhluk, kita tidak akan sampai kepada kemuliaan Allah, tidak bisa.
Allah aziz, maha mulia, maka kemuliaan Allah itu besar sekali dan kita nggak bisa menyamai Allah karena Allah berbeda dengan itu, maksudnya jauh. Dari segi kemuliaan nggak bisa. Allah itu maha mulia gitu ya. Walaupun dia seorang raja gitu ya, yang dipanggil oleh rakyatnya yang mulia, Tuan Paduka, tidak ada apa-apanya dengan Allah ya. Tidak akan bisa menyamai Allah. Jauh dalam hal kemuliaan manusia makhluk Allah dengan Allah. Tapi dekat Allah itu ketika menjawab ya doa makhluknya, permintaan hambanya, subhanallah. Alin ala arsy, kemudian Allah itu tinggi di atas arasnya, Pak. Lihat, ya, ini akidahnya siapa? Imam Al-Muzani. Berarti ini akidah Imam Syafi'i. Bukan orang yang ngaku bermadzhab Syafi'i mengatakan Allah tidak di atas, nggak di atas aras katanya. Entah tidak di atas, tidak di bawah, tidak tahu entah di mana Allah gitu ya. Kita bilang Allah di aras, bukan kata saya, kata Allah sendiri. Kita bilang, dibilangnya alamat palsu. Ya Pak ya, ada juga orang yang seperti itu. Banyak itu Pak pengikutnya, karena dia lawak gitu ya. Iya, hampir materi pengajian dia itu hampir 70%-nya lawakan gitu ya. Banyak aja Pak lawak-lawaknya, sehingga orang-orang yang galau ya kan dapat ya stand up komedi ya Islami kan itu. Itu enggak ada Pak ya, stand up komedi Islami yang lawak-lawaknya yang terkadang di luar apa ya, di luar uruf ya, di luar muruah gitu ya. Bismillah. Jadi inilah akidah beliau Pak. Alin, Allah itu alin, di atas. Ala arsy, di atas arasnya. Ba'inun min khalqi, kemudian Allah itu terpisah, enggak nyatu dengan makhluknya Pak. Jadi Allah punya itu, Allah itu punya zat betul. Namun zat Allah enggak seperti zatnya makhluk. Allah punya zat, namun enggak seperti kita gitu ya. Dan zatnya Allah itu Pak tidak nyatu dengan makhluk, beda. Karena Allah berbeda dengan makhluknya. Ini Pak untuk meluruskan ada pemahaman orang kalau seandainya kita sudah mencapai maqam hakikat ya, ma'rifat, nah, kita sudah nyatu dengan Tuhan katanya. Sehingga dia enggak sholat lagi, enggak puasa lagi, karena dia itu sudah jadi Tuhan. Naudzubillah, itu tentu sesat Pak ya. Karena Allah tidak pernah sama dengan makhluknya. Allah Khalik. Ya kita ini makhluk, beda. Khalik pencipta, sedangkan makhluk yang diciptakan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian Allah itu maujudun, Allah itu wujud, ada. Walaisa bima'dum, dan Allah itu bukan sesuatu yang tidak ada, bukan sesuatu yang hanya khayal sifat, enggak. Atau ruh Pak ya. Allah itu ruh katanya kan, orang non muslim ya. Dia bilang Tuhan Bapa itu ruh katanya. Ruh yang seperti apa? Allah tidak mensifati dia ruh atau jasad, enggak ada ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sifatnya apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an ya. Enggak boleh kita ya memberikan sifat kepada Allah sesuatu yang tidak memiliki dasar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Harus, karena kita berbicara tentang Allah ini harus dengan ilmu, harus dengan data ya, harus dengan referensi, harus dengan dalil standarisasi kebenaran itu Al-Qur'an dan Sunnah. Wala bimafqudin, dan Allah itu juga bukan yang mafqud. Mafqud itu Pak, sesuatu yang tidak ada ya eksistensinya, yang tidak eksis gitu ya. Nah, sesuatu yang enggak ada, seperti orang ateis ya. Orang ateis ya mengatakan Tuhan itu ma'dum, enggak ada Tuhan itu. Mafqud, ya Tuhan itu hilang katanya. Nauzubillahi min dzalik. Namun Allah itu tidak ma'dum ya. Ya, tidak mafqud, tidak hilang. Allah nyata keberadaannya. Walaupun tidak bisa kita lihat di alam dunia ini, namun kelak insyaallah kita yakin Pak. Kita yakin betul, dan ini adalah keyakinan yang bersumber dengan Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya di surga Allah itu akan dilihat, pasti itu. Bukan kemungkinan lagi, pasti Pak. Karena yang menyebutkan adalah Rasulullah dalam hadis yang sahih, ya kan?
Bahkan disebutkan juga di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi itu Pak ya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, itu melihat Allah gitu ya. Falyamal amalan salihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaknya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, mengesahkan Allah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kira-kira ya makna dari matan kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani ini. Sekarang kita masuk kepada syarahnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, berkata pada syarah kitab, semoga Allah rahmati beliau, Asy-Syaikh Yahya An-Najmi rahimahullah. Beliau mengatakan asy-syarhu, penjelasan. Naqulu, kita katakan, inna sifatillahi tauqifiyyatun. Ini Pak, ini kaidah Ahlussunnah. Sesungguhnya dalam menetapkan sifat Allah itu sifatnya kita tauqifiyah, itu artinya tawakuf, berhenti kita. Tidak boleh kita tetapkan sifat bagi Allah berdasarkan ya opini kita, opini pribadi atau asumsi pribadi kita. Oh, kalau menurut saya gitu ya, Allah itu punya sifat A. Tidak boleh Pak. Kenapa? Karena kita nggak pernah melihat Allah kan gitu di dunia ini. Maka kita tetapkan sifat Allah ini harus wajib berdasarkan firman Allah. Allah sendiri yang menetapkan. Makanya kaidah Ahlussunnah itu ya nusifullaha bima wasafa bihi nafsahu au bima wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Nusifullah ya. Kita mensifati Allah itu sebagaimana Allah sendiri mensifati dirinya berdasarkan Al-Quran atau yang disifati oleh Rasulnya berdasarkan hadis. Jadi nggak boleh kita ya pakai ijtihad, ya pakai istinbat, istilah dalam fikih itu ya, pakai apa? Pakai logika, opini, enggak. Karena kita nggak bisa, belum melihat Allah gitu. Bagaimana kita mau ya mengatakan menurut saya kan gitu ya. Karena ini perkara gaib, maka wajib perkara gaib ini Pak ditetapkan dengan apa? Dengan dalil yang qat'i. Karena dalam Islam itu, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalil yang qat'i itu artinya dalil yang memberikan makna ilmu, yang enggak boleh kita ragu, pasti kebenaran itu. Yang qat'i itu yang sudah putus kebenarannya gitu ya. Dia diambil dari kata qat'un, ya kan? Yang sudah jelas kebenarannya itu ada Al-Qur'an dan Sunnah, itu qat'i. Beda nanti dengan falasifah atau orang filsafat Pak ya. Dalil yang qat'i itu kata mereka bukan Al-Qur'an Pak. Bukan kitab suci, karena kitab suci itu dogma katanya, doktrin agama. Yang kebenaran itu menurut mereka akal gitu ya. Karena kalau menurut mereka yang agama itu relatif. Kalau menurut orang Islam biarlah benar agama Islam kan. Kalau menurut orang Nasrani tidak benar katanya. Artinya Al-Quran itu bukan dalil yang qat'i, kata orang filsafat. Nah, namun ya orang filsafat ya sesat ini Pak. Kenapa? Karena mereka tidak memahami Islam itu berdasarkan apa yang dipahami oleh Nabi. Nabi tidak memakai standar pemahaman seperti itu. Kalau pemahaman Nabi kebenaran yang absolut, yang qat'i itu Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran sendiri yang mengatakan, ya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran yang mutlak itu, yang qat'i itu, yang absolut itu min rabbika, dari Tuhanmu. Ya dari Tuhan apa Pak? Al-Qur'an. Kemudian as-sunnah juga, karena as-sunnah sebagai ya mubayyin, penjelas dari Al-Qur'an, mufassir lil Qur'an, yang menjelaskan Al-Qur'an. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan ya. Yajibu an nasifahu, wajib bagi kita mensifati Allah bima wasafa bihi nafsahu, sebagaimana Allah mensifati dengannya dirinya fi kitabihi, di dalam kitabnya, yakni dalam Al-Qur'an. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu, dan dengan apa yang telah disifati dengannya oleh Rasulnya. Jadi wajib kita mensifati Allah itu berdasarkan sifat yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Fi sunnatihi, di dalam sunnahnya. Nusbitu, kita menetapkan ma asbatal kitabu wa sunnatu, apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan
sunnah. Tidak boleh kita menetapkan sifat bagi Allah, Pak. Oh, menurut saya ini, tidak boleh. Harus berdasarkan data, dalil, Pak ya. Harus berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Allah punya sifat, contoh Pak ya, sifat dzatiyah. Allah punya sifat yang merupakan ya sifat yang spesifik pada zat Allah. Allah punya zat dia. Maka zat Allah ini berbeda dengan makhluk walaupun nanti ada secara lafaz itu sama. Sama juga Allah punya sifat namanya sifat perbuatan atau sifat fi'liyah. Contohnya apa Pak? Melihat. Innallaha sami'un alim. Allah maha melihat. Artinya Allah punya sifat melihat. Manusia melihat enggak Pak? Iya. Ya. Kita lah manusia melihat. Walaupun ada yang buta juga gitu kan. Akan tapi manusia itu punya sifat melihat. Kan gitu ya. Artinya ada kesamaan di situ dari sisi bahasa, lafaz gitu. Kata-kata melihat gitu. Namun secara hakikat berbeda. Sifat melihatnya Allah tentu lebih sempurna dan tidak sama dengan melihatnya manusia. Artinya ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah melihat, ya kita tetapkan Allah melihat. Dan ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah punya sifat-sifat yang menjurus kepada zat seperti bal yadahu mabsuutatan ya. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang gitu ya. Maka ulama Ahlussunnah dalam kitab ulama klasik Pak ya, seperti Imam Ibnu Khuzaimah, ini salah seorang ulama hadis ya, yang hidup di masa atau di tahun 300-an Hijriyah. Beliau atba'ut tabi'in itu, Imam Ibnu Khuzaimah. Punya kitab judulnya Kitabut Tauhid juga Pak, At-Tauhid Libni Khuzaimah. Maka beliau menetapkan Allah punya tangan. Namun tangan Allah nggak sama dengan makhluk. Dan nggak boleh kita tanyakan bagaimana tangan Allah. Nggak boleh Pak. Iya kan? Itu namanya kaifiyah. As-su'alu 'anil kaifiyah itu bid'ah. Sebagaimana perkataan Imam Malik ya, bin Anas. Ya. Salah seorang ulama besar, bahkan ulama mazhab yang kedua dari mazhab yang 4 yang terkenal ya. Setelah mazhab Hanafi oleh Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, setelahnya Anas bin Malik. Bahkan beliau adalah imamnya Darul Hijrah, imamnya kota Madinah, Imam Malik ini. Apa kata Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa? Ya kan, ya Imam, ya kaifastawa? Bagaimana Allah itu beristiwa? Kan ada dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya kan, tsumastawa 'alal arsy, kan itu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi ada orang yang bertanya di majelis beliau, bagaimana istiwa itu? Maka dijawab oleh beliau, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu secara bahasanya diketahui, maklum dia. Ya kan, karena dia bahasa Arab. Maka dia diketahui secara bahasa. Ya. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani istiwa itu wajib. Maka apa makna istiwa? Maka di antaranya secara bahasa ada 4 Pak ya. Ada maknanya ala, di atas. Ada makna istaqarra, menetap. Ada maknanya naik, sa'ada, wartafa, tinggi, 4 itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makna istiwa itu. Tidak dikatakan istiwa itu bermakna kiasan atau majas, sehingga ditakwil ya dengan istaula, dengan apa? Menguasai, sehingga diingkari oleh seluruh ulama salaf, bahkan Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar ya, kami punya kitabnya ya kan, beliau mengingkari itu, orang yang mengingkari ya atau orang yang merubah istawa menjadi istaula, ini adalah pemahaman ya sesat dari sekte Mu'tazilah. Demikian juga Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri dalam kitabnya yang terakhir, yaitu kitabnya Al-Ibanah fi Usul Ad-Diyanah ya, beliau juga mengingkari istiwa maknanya seperti mana yang dipahami oleh salaf itu saja. Tidak dipahami menguasai sebagaimana yang dipertahankan keyakinan itu oleh ya orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah pada hari ini. Ini hadirin yang Allah muliakan ya.
Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah dan perkara-perkara gaib. Jadi lil umur al-ghaibiyah la majala lil uqul. Untuk perkara-perkara gaib gitu ya. Ini tidak ada peran akal. Karena akal itu Pak hanya bisa mencerna sesuatu yang zahir, satu yang tampak gitu kan. Tapi yang sesuatu yang gaib gimana Pak? Azab kubur misalkan, nggak kelihatan. Makanya orang ateis itu nggak percaya. Macam mana ada azab kubur? Cobalah gali, nggak ada api gitu ya. Karena dia nggak percaya dengan perkara gaib. Gaib itu yang tidak terindra Pak. Ya kan? Yang tidak bisa diindra oleh panca indera kita. Maka di sini kita referensi keyakinan kita harus bereferensikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah lah yang maha tahu tentang perkara gaib. Ini sebagai contoh saja Pak ya. Kemudian beliau mengatakan nu'minu bima dalla alaihi hadis sifat ya minal ma'ani. Nu'minu kita beriman bima dallat alaihi hadis sifat. Apa yang ditunjukkan oleh sifat-sifat ini, sifat-sifat Allah itu. Alhamdulillah. Minal ma'ani dari maknanya ya, illa annahu yajibu an na'taqida bi anna sifatillahi azza wa jalla jallat an sifatil makhluqin ya, kecuali kita juga wajib meyakini bahwasanya sesungguhnya sifat-sifat Allah itu Pak ya suci ya an sifatil makhluqin, dari sifat-sifat makhluk, artinya enggak sama dengan makhluk. Wa azzat an musyabahatil muhdatsin, dan sifat-sifat Allah itu mulia ya dari penyerupaan terhadap sifat-sifat ya muhdatsat ya. Muhdatsin ya, sesuatu yang baru, yaitu makhluk. Karena istilah makhluk itu Pak orang-orang ahli kalam itu disebut dengan istilah hadis ya. Allah itu qadim gitu ya. Ya, lawan daripada qadim itu hadis ya. Ya. Sesuatu yang baru itu makhluk gitu ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah. Ya, yang semisal dengan Allah sama dari seluruh aspek enggak ada. Akan tetapi yang sama itu terkadang hanya dari sisi bahasa, Pak. Ya. Contoh penyayang, Allah itu Rahim, Zat yang Maha Penyayang. Manusia Allah suruh juga Pak ya, Nabi suruh untuk menyayangi juga. Tapi sifat penyayang manusia tentu beda dengan Allah. Allah Maha gitu ya. Sebagaimana hadis yang sering kami sampaikan, hadis sahih Muslim Pak ya. Ya, hadis ini sahih lah gitu ya. Ya, hadisnya bukan sahih Muslim, kayaknya Abu Daud ya. Lupa saya Pak ya. Namun hadis ini sahih gitu ya. Ini hadis yang ma'ruf gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi. Sayangilah ya makhluk yang ada di dunia ini, yarhamuka man fis sama. Maka zat yang di langit atau yang di langit akan menyayangimu, itu Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada sifat sayang bagi sifat rahmah ya, sayang bagi makhluk manusia. Allah juga punya sifat sayang gitu. Artinya secara teks sama Pak ya, secara lafaz rahmah ya, kasih sayang. Namun secara hakikat tentu beda. Sama dengan mendengar juga, melihat. Allah melihat, makhluk juga melihat, namun hakikatnya berbeda itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, nu'minu bi anna lahu sam'an, kita meyakini sesungguhnya Allah itu, bahwasanya Allah itu ya memiliki pendengaran, Allah mendengar. Yasma'u bihi jami'al masmu'at, dengannya Allah mendengar seluruh yang didengar gitu ya. Al-masmu'at itu yang didengar. Seluruh yang didengar itu Allah mendengarnya gitu. Enggak ada yang tidak didengar oleh Allah gitu ya. Walahu basaran, Allah juga punya basar, penglihatan. Yara bihi jami'al mubsarat, dan Allah melihat sesuatu yang terlihat. Nah, sesuatu yang bisa dilihat itu Allah mampu melihatnya Pak. Wa annahu hayyun, dan sesungguhnya Allah itu maha hidup, la yamut, Allah tidak akan mati gitu. Ada
pula apa ya orang-orang kafir Pak, Tuhan mereka disalib mati katanya. Iya. 3 hari Tuhan mereka mati baru nanti katanya dibangkitkan lagi. Ya, jadi selama 3 hari mati itu siapa yang jadi Tuhan ya? Ya dikhawatirkan dia the vacuum of Tuhan selama 3 hari ya. Vakum kan dekatnya Tuhan 3 hari kan, auzubillah ya. Ini sungguh ya menentang syariat, tidak sesuai dengan ajaran yang benar Pak ya. Kemudian juga menentang logika. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Masa Tuhan mati kan gitu. Kalau Tuhan kita Allah Azza wa Jalla Pak ya, Rabb kita hayyun la yamut ya, maha hidup yang tidak pernah mati, karena mati itu makhluk gitu. Kalau Rabb tidak pernah mati gitu. Laisa li hayatihi ibtidaun. Tidak ada dalam hidupnya Allah itu permulaan, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Allah itu maha hidup. Allah itu ada, Allah itu wujud, ya. Namun wujud keberadaan Allah itu tidak didahului oleh sesuatu, Pak. Tidak seperti kita ya, Pak ya. Kalau kita didahului oleh ayah kita, gitu kan, ketemu dengan ibu kita, menikah mereka kan gitu. Dengan sebab itu lahirlah kita kan gitu. Ada permulaan kita, Pak. Kalau Allah enggak, Allah itu huwal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Allah itu awal yang tidak ada sesuatu mendahuluinya, Pak. Inilah Allah Azza wa Jalla ya. Sempurna keberadaan Allah itu. Walaysa laha intihaun. Kemudian Allah itu tidak punya akhir, Pak. Enggak. Ya. Wal akhir, Allah itu adalah yang akhir itu Allah, yang tidak akan sirna, kan seperti itu. Kalau manusia ada batasannya, Pak ya. Namun kalau di akhirat baru ada alam kekekalan ya. Kalau dalam akidah Ahlussunnah Pak ya, disebutkan ijma ya, berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, orang yang masuk surga itu Pak, surga itu kekal dengan Allah yang mengekalkannya. Karena Allah ingin menetapkan kekal, khalidina fi abadan kan gitu. Orang yang masuk ke dalam surga itu orang bertauhid, orang muslim mukmin ya kan, yang bertauhid, maka mereka akan kekal selama-lamanya di surga. Sementara orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran, kemunafikan besar ya kan, orang-orang ateis gitu ya, itu kekal juga Pak. Namun kekalnya di neraka, tidak hidup, tidak mati mereka. Karena dalam hadis yang sahih, mati itu nggak ada lagi. Allah fisikkan mati itu, Allah jasmanikan, Allah wujudkan dalam bentuk domba yang sudah Allah sembelih kala. Jadi kalau yang masuk neraka kekalah selama-lamanya, kalau yang masuk surga kekalah selama-lamanya. Ini konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ya kembali kepada pembahasan kita. Wala yajri 'alaiha al-fana'u, ya tidak, Allah tidak mengalami al-fana ya, kefanaan ya, kebinasaan enggak. Allah tidak fana, Allah tidak binasa, Pak. Allah kekal, maha kekal. Wa kullu makhluqin subiqa bil adami. Setiap makhluk itu Pak didahului dengan sesuatu yang enggak ada. Kita enggak ada apa-apa ya sebelum ada ya Nabi Adam, karena Nabi Adam itulah nenek moyang kita. Jadi makhluk itu Pak didahului dengan ketidakadaan. Lam yakun syai'an madhkura, kan itu dalam surah Al-Insan itu. Sebelum Allah ciptakan manusia itu Pak, lam yakun ya, sebelumnya itu enggak ada, enggak disebut malahan gitu ya. Nah, kalau Allah itu Pak kekal gitu. Kalau manusia itu ada, namun ada permulaannya, ada pendahuluannya kan gitu. Subiqa bil adam, ya, didahului dengan ketiadaan. Tsumma labudda lahu minal fana, dan makhluk itu Pak, termasuk manusia itu harus binasa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, kullu man 'alaiha fan. Semua man 'alaiha yang berada di atasnya, yaitu di atas apa Pak? Di atas bumi ini Pak. Di atas planet bumi ini ya, di atas galaksi ini ya. Fan akan binasa. Iya. Lihat ada kata kullu. Jadi kullu itu Pak, ya pada dasarnya makna asal kullu itu semua. Ya kan? Kecuali nanti ada dalil yang mengkhususkannya. Kecuali Allah kan gitu. Nah, karena Allah kan dikecualikan pada ayat yang berikutnya, wa yabqa, yang kekal itu adalah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya.
wajah Rabb kalian. Artinya bukan wajah ya, karena dalam bahasa Arab itu Pak, terkadang Allah itu menyebutkan satu bagian sebagai perwakilan dari keseluruhan. Nah, dalam ayat ini kan yang kekal itu apa? Wajah Allah. Artinya bukan wajah Allah aja. Bukan hanya sifat wajah bagi Allah gitu ya. Artinya Allah secara keseluruhan itu akan kekal gitu Pak. Dan ini adalah ya uslub bahasa Arab, tata bahasa Arab gitu. Terkadang Pak, Allah menyebutkan suatu bagian itu sebagai wakil dari kesatuan dari suatu aktivitas. Contoh ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama orang ruku'. Artinya sholatlah kalian berjamaah gitu. Bukan pas ruku' aja ruku', itidal kan ditunda gitu ya. Artinya Allah itu terkadang menyebutkan satu bagian dari sholat untuk mewakili rangkaian sholat secara keseluruhan. Itu uslub bahasa Arab itu. Nah, sama dengan ini Pak ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabb kalian. Artinya Rabb kita secara keseluruhan. Wajah itu hanya mewakili dari sifat Allah. Namun Allah punya wajah betul Pak. Namun jangan kita samakan dengan wajah kita ya. Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, wa nu'minu bi anna ittifaqa fi asma'is sifat ya. Fi asma'is sifat la yalzam minhu al-ittifaqu fil haqa'iq. Dan kita meyakini, mengimani ya, bahwasanya kesesuaian, kesamaan pada nama dalam sifat-sifat Allah itu Pak ya. Contoh, Allah punya sifat melihat, makhluk manusia juga punya sifat melihat. Artinya ada kesamaan nama Pak. Namun kesamaan nama itu la yalzam, tidak mengharuskan, tidak berkonsekuensi ya, kesamaan dalam hakikat. Nah, walaupun sama-sama melihat Pak ya, kita dengan Allah, namun hakikatnya berbeda. Yang sebenarnya berbeda. Yang pastinya berbeda. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Fa idza qulna innallaha hayyun, kalau seandainya kita mengatakan Allah itu hayy, hidup. Wal makhluqu hayyun, makhluk hidup juga. Fa inna hayatal makhluk, maka kehidupan makhluk subiqat bil adam, didahului dengan ketiadaan. Wa sayalhaquha al fana, maka dia akan ya melalui kebinasaan gitu ya. Amma sifatullah, adapun sifat-sifat Allah, falaisat kadzalik, tidak seperti itu. Wa hakadza naqulu fi sa'ir sifat, demikian juga kita mengatakan pada seluruh sifat-sifat Allah. Fa idza asbatna lillahi wajhan, kalau kita tetapkan bagi Allah punya sifat wajah, fa nahnu nusbitu lahu wajhan, maka kita menetapkan Allah itu punya wajah, yaliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah ya, yang tidak sama dengan makhluknya kan gitu. Wa idza asbatna, dan apabila kita menetapkan lahu yadan, bagi Allah itu tangan, sifat tangan, fa nahnu nu'minu, maka kita beriman annalahu yadan, bahwasanya Allah itu punya tangan, taliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza naqulu fi sa'iri sifatillahi azza wajal, dan demikianlah kita katakan pada seluruh sifat-sifat Allah azza wajal. Jadi walaupun ada kesamaan dari sisi lafaz Pak ya, dari sisi penamaan sama-sama sifat tangan gitu, namun tangannya Allah itu berbeda dengan tangannya makhluk. Ya, jangan kita terlalu kita dalami tangan itu bagaimana tangannya Allah, tidak boleh Pak. Karena menanyakan bagaimananya itu bid'ah. Karena para sahabat ketika turun ayat-ayat tentang ya dengan lafaz tangan bagi Allah, sahabat tidak pernah nanya kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana tangannya Allah itu, tidak ada. Iya. Karena Allah itu gaib Pak, dan berbeda dengan makhluknya. Maka nggak boleh kita menanyakan sesuatu yang tidak layak untuk ditanyakan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, summa inna sifati tangqasimu ila qismain. Kemudian sifat Allah itu Pak berdasarkan nas ya, Al-Qur'an dan Sunnah, untuk memudahkan kita, maka ulama membedakan menjadi dua bahagian. Yang pertama seperti yang pernah kita bahas tadi Pak ya. Yang pertama ada istilah para ulama sifatin dzatiyah, sifat yang terkait dengan zat Allah. Seperti apa? Wahil wajhu, seperti sifat wajah. Karena wajah ini Pak biasanya melekat pada zat, ya kan? Namun ingat sekali lagi Pak, wajahnya Allah itu beda dengan wajahnya makhluk.
Kenapa kita katakan Allah punya wajah? Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran. Dalilnya Bapak itu. Di antaranya surah Ar-Rahman yang kita baca tadi ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika. Yang kekal itu adalah wajah. Artinya Allah punya wajah. Allah sendiri yang mengatakan. Nah, kalau orang Asy'ariyah enggak mau dia. Nah, ini wajah ini maksudnya bukan wajah gitu kan. Nah, padahal Nabi tidak pernah mentawil, Pak. Padahal Nabi tidak mengatakan wajah Allah itu maksudnya. Tidak ada Nabi menjelaskan. Kenapa mereka lancang berani mendahului Nabi? Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau seperti itu. Kalau Nabi tidak mentakwilnya, maka haram bagi kita untuk mentakwilnya. Karena yang pakar, yang paham tentang ayat-ayat sifat ini siapa, Pak? Rasulullah. Maka kita hanya manut dengan penjelasan Nabi saja. Kalau orang Asy'ariyah kan mentawil istiwa itu ditawil menjadi menguasai istaula ya. Wajah ditawil dengan ridho Allah katanya. Sekarang kita tantang mereka, mana perkataan Nabi? Nabi hafal ayat ini. Ayat ini turun kepada Nabi, wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal itu wajah Rabb kalian, wajah Allah. Sekarang adakah Nabi mengatakan maksud wajah itu ya bukan wajah, namun ridho Allah? Mana Pak ya? Kalau Nabi tidak pernah menjelaskan itu berarti kita ingin mendahului dan sok pintar, sok tahu daripada Nabi. Ya, itu Pak, makanya ulama Ahlussunnah mengingkari pemahaman takwil orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah tersebut. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk kepada sifat zat Pak ya. Seperti sifat wajah, wal ainan sifat dua mata, was sam'u sifat pendengaran, wal basar melihat, wal yadan sifat kedua tangan, wasaq betis, ya, wal qadam kaki, wal asabi' jari jemari ya. Karena ini ada dalilnya semuanya Pak. Ya, di antaranya adalah qulubul ibad ya, disebutkan dalam hadis qudsi, hadis sahih ya. Bahwasanya hati-hati para hamba Allah itu baina asabi'ir rahman, berada di antara jari jemarinya Allah gitu ya. Ya. Maka kita tetapkan Allah punya jari, betul. Namun jarinya Allah tentu beda dengan makhluk, enggak kayak kita, enggak kayak makhluk yang lain, enggak ada. Khusus sesuai dengan kebesaran Allah. Karena Allah sendiri yang menetapkan Pak, Nabi sendiri yang menetapkan. Itulah konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian sifat apa lagi Pak? Wal qudrah, sifat kuasa, wal izzah, kemuliaan, wal hikmah, kebijaksanaan, wal ulu, ketinggian, wal azamah, keagungan. Itu semuanya sifat yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada namanya sifat fi'liyah, terkait dengan perbuatan Allah. Wa amma sifatul fi'liyatu, adapun sifat fi'liyah, fanahnu nu'minu bi annahu khaliq, maka kita meyakini Allah itu pencipta. Karena pencipta itu terkait dengan perbuatan menciptakan. Wa ma siwahu makhlukun, dan apa yang selain Allah itu makhluk yang diciptakan. Wa nu'minu, dan kita juga beriman bi annahu istawa 'alal arsyihi istiwaan yaliqu bi jalalihi. Dan kita juga beriman bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arasnya, istiwa yang sesuai dengan keagungan Allah. Kemudian apalagi wa annahu ba'inun, dan Allah itu terpisah, tidak gabung, tidak nyatu, min khalqihi, dari makhluknya. Wa annahu, dan Allah itu yanzilu ila sama'i dunya, akan turun ke langit dunia, fis sulusil akhir, pada sepertiga akhir, min kulli lailatin, pada setiap malam. Jadi di sepertiga akhir malam itu Allah turun Pak ke langit dunia ini dalam rangka untuk ya mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, sehingga di waktu itu mustajab doa kita dan mengampuni orang-orang yang beristighfar di waktu itu. Makanya kalau kita baca redaksi lengkap hadisnya, ya kan, Nabi mengatakan yanzilu rabbuna fis sulusil akhir, ya fi kulli lailatin, faqala, kemudian Nabi mengatakan hal ya min mustaghfirin gitu ya, au kama qala an-nabiyyu. Apakah ada orang yang beristighfar, kata Allah gitu ya, maka aku akan mengampuni ya, akan mengabulkan permintaan ampunannya, aku akan ampuni dia gitu ya. Ya. Kemudian hal min sa'il gitu. Adakah yang meminta, maka aku akan berikan permintaannya. Sehingga ulama mengatakan di antara waktu mustajab berdoa adalah di sepertiga akhir
malam. Di sepertiga terakhir akhir malam ya. Di sepertiga terakhir akhir malam. Ini hadirinnya Allah muliakan. Fal khalqu wal istiwa wan nuzul, dan menciptakan kemudian beristiwa turun, hadhihi sifatun fi'liyatun. Ini adalah sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Karena turun ini kan Allah berbuat. Nah, kalau orang Asy'ariyah dan orang ahli filsafat enggak bisa kata mereka. Karena yang namanya Tuhan itu enggak bisa bergerak, itu makhluk itu katanya. Nah, itu kata mereka. Karena prinsip mereka Tuhan itu statis, Pak, ya kan? Tuhan itu ya enggak berubah-ubah, enggak bergerak juga. Karena yang bergerak itu adalah makhluk. Mereka ingin mensucikan Tuhan dari makhluk, namun ujung-ujungnya mereka ingin menyamakan Tuhan dari sesuatu yang benda mati gitu. Yang enggak bergerak kan benda mati ya, Pak ya. Ada juga makhluk yang statis, ada enggak bergerak-gerak dia. Jadi Pak, dalam konsep pemikiran orang filsafat, karena mereka mendulukan pikiran dan orang Asy'ariyah juga, karena orang Asy'ariyah ini Pak, mereka mengambil ilmu akidahnya dari ilmu kalam. Ilmu kalam itu turunan dari ilmu mantik, sanatnya itu sampai ke ilmu mantik. Mantik itu anaknya filsafat. Nah, gitu ya. Jadi nyambung memang konsep akidah mereka itu dengan filsafat ya. Orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah itu Pak ya. Ini hadirin yang Allah muliakan ya. Nah, maka konsep mereka seperti itu Pak. Tuhan itu tidak bergerak kata mereka. Jadi mereka meninggalkan dalil ya. Demi apa? Demi mengimani apa kata Aristo, atau kalau bahasa Yunani-nya Aristoteles ya, bahasa Arabnya Aristo. Karena konsep filsafat itu ya dari filsafat Yunani itu memang ya kan? Asal muasalnya kalau kita tarik garis merahnya Pak. Kalau kita kaji secara mendalam, di mana sih asal muasal pemahaman mereka itu yang menyimpang itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, yang terutama pada ya masalah ya sifat-sifat Allah ini. Baik, kemudian qala al-muallif rahimahullah, kemudian penulis yaitu Al-Imam Al-Muzani berkata dalam Syarh Sunnah ini, Allah itu qaribun bil ijabati inda soal. Allah itu dekat ketika mengijabahi, menjawab permintaan hambanya ketika berdoa. Hadil faqratu ya, paragraf yang ini yashhadu laha qaulullah, itu dikuatkan ya, disaksikan oleh firman Allah. Ini dalilnya ya, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad ya hambaku, anni tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, idza da'ani, apabila mereka berdoa kepadaku. Kemudian fahuwa qaribun minan nas bi ilmihi, Allah itu dekat dengan manusia dengan apa Pak? Dengan ilmunya. Wa ihatatihi, dan ya penguasaannya, kekuasaan Allah. Wa haimanatihi, sama Pak ya, dengan monitor Allah. Sementara zat Allah itu apakah dekat dengan makhluk? Enggak. Apakah nyatu dengan makhluk? Enggak. Sementara ba'inun minhum bidzatihi, Allah terpisah ya, tidak menyatu dengan dari mereka, yakni dari makhluk, bidzati dengan zat Allah. Artinya zat Allah tidak gabung dengan makhluk. Alin, zat Allah itu mana tinggi, bidzati dengan zatnya, ala arsyihi, di atas arasnya, wa arsyuhu, dan arasnya Allah itu fauqa samawatihi, di atas langit ya ketujuh itu, langit-langit Allah, yaitu langit yang ketujuh Pak ya. Wa ilmuhu, dan ilmu Allah itu bikulli makan, ilmu Allah itu di setiap tempat Allah mengetahui ya. Itu yang fi kulli makan, itu ilmunya Allah, bukan zatnya Allah Pak. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan Allah di mana? Di mana-mana. Nah, kita tanya lu, apa yang Bapak maksud di mana-mana? Kalau yang Bapak maksud di mana-mana ada penglihatan Allah, betul itu. Tapi kalau yang Bapak maksud di mana Allah itu ya keberadaan Allah, wujud Allah, zat Allah itu di mana-mana gitu. Itu naudzubillah Pak ya. Ini menyelisih Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan zat Allah di mana Pak? Di arasy ya. Asantum ya. Taib ya. Nah, dengan sampai di sini maka berakhirlah Pak ya pembahasan ringkas akidah Ahlussunnah berkaitan dengan as-sifat, dengan sifat. Insyaallah Pak ya pada pertemuan yang berikutnya, kalau Allah masih panjangkan umur kita, maka kita akan membahas ya pembahasan ringkas tentang masalah ajal. Bagaimana ya Islam atau Ahlussunnah wal Jamaah memandang tentang ajal
manusia itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.